Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Dasani dengan NIM 2012111055, mahasiswa YN Surakarta, Fakultas Usuluddin, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran kalam Syiah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu kalam. Aliran dalam Islam itu banyak sebagai yang pernah digambarkan oleh Nabi semasa hidupnya dalam sebuah hadis. Dikatakan umat Islam akan terpecah sampai 73 firqah, demikian katanya. Yahudi akan terpecah atas 71 aliran, Nasrani akan terpecah atas 72 aliran, sedangkan umatku akan terbagi-bagi dalam 73 aliran. Al-Hadis. Salah satu golongan tersebut ialah Syiah. Syiah ini berbeda pendapatnya dengan aliran lain, diantaranya dalam pendirian bahwa penunjukan imam sesudah wafat Nabi ditentukan oleh Nabi sendiri dengan nas. Nabi tidak boleh merupakan nas itu terhadap pengangkatan khalifahnya, sehingga menyerahkan pekerjaan pengangkatan itu secara bebas kepada umatnya dan khalayak ramai. Selanjutnya Syiah berpendirian bahwa seorang imam yang diangkat itu harus maksum atau terpelihara daripada dosa besar atau dosa kecil, dan bahwa Nabi Muhammad dengan nas meninggalkan wasiatnya untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifahnya, bukan orang lain, dan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabatnya yang pertama dan utama. Syiah menurut bahasa berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok, sedangkan secara terminologis ialah sebagai kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan segala petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan Ahlul Bait atau para pengikutnya. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat yang lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu sepeninggal beliau. Muslim Syiah percaya bahwa warga Muhammad, yaitu para imam Syiah, adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Al-Quran dan Islam, guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad, dan pembawa serta penjaga terpercaya dari tradisi sunnah. Munculnya Syiah dalam beberapa pendapat di kalangan para ahli ilmu kalam memang terdapat sedikit perbedaan, namun sekian pendapat yang disampaikan secara garis besar akan mengarah kepada satu kesamaan tentang bagaimana golongan Syiah ini muncul. Adapun teorinya adanya teks akan haknya menduduki kekhalifahan dan usaha untuk memberi dalil terhadap restriksi hak berkuasa padanya dan keluarganya, hanya mengaku hubungan kerabat saja dengan menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan dan ayat-ayat yang ditafsirkan, maka ini merupakan hal yang tidak pernah kita dengar pada periode ini, bahkan tidak pernah ada sama sekali. Hal ini merupakan kaidah dasar berdirinya mazhab partai Syiah dalam dimensi historis teknisnya. Secara historis akar aliran Syiah terbentuk segera setelah kematian Nabi Muhammad SAW, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan Saqifah yang diselenggarakan di Dar al-Nadwa di Madinah. Dalam pertemuan itu Ali tidak hadir karena sibuk mengurusi jenazah Nabi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Syiah benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dari kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah siapa yang berhak menggantikan Nabi dalam memimpin umat. Akan tetapi golongan Syiah yang menentukan bahwa Ali menjadi khalifah dan rakyatnya mengakuinya. Nyatalah pada mereka bahwa Ali adalah orang yang benar, berilmu dan mempunyai agama yang kuat. Berdasarkan realitas itulah muncul di kalangan sebagaimana kaum muslimin yang menolak khalifahan dari kaum tertentu. Mereka tetap berpendapat bahwa Nabi dan penguasa keagamaan yang sah adalah Ali. Mereka berkeyakinan bahwa semua perasaan, kerohanian dan agama harus merujuk kepada serta yang mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Dari pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian mengenai Syiah, yakni golongan umat Islam yang terlampau mengagungkan keturunan Nabi. Mereka mendahulukan keturunan Nabi untuk menjadi khalifah.
Dalam hal ini golongan Syiah menetapkan bahwa Imam Ali lah yang paling berhak memegang jabatan khalifah setelah Nabi. Tapi Ali membantah dengan adanya pendapat seperti itu, karena jabatan khalifah tidak hanya dipegang oleh orang-orang yang menjadi keturunan Nabi, melainkan orang-orang yang berhak dan mampu dalam memimpin serta disepakati oleh umat. Pokok ajaran Syiah at-Tauhid. Kaum Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Yang kedua adalah al-adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apapun yang buruk. Tuhan juga tidak meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakannya. Selanjutnya an-nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka Allah mengutus Nabi untuk membimbing umat manusia. Selanjutnya al-imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia, yang merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Yang terakhir adalah al-ma'ad. Secara harfiah al-ma'ad berarti tempat kembali, yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya bahwa sepenuhnya bahwa aliran itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan, jasadnya secara keseluruhan akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun ruhnya. Sekte-sekte dalam Syiah yaitu Syiah Gulat, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah, Syiah Astana Asy'ariyah. Jadi seperti itu tentang sedikit tentang aliran Syiah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.